Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Melalui video kali ini saya ingin berbicara mengenai trigonometri. Ya, eh, subbabnya atau pokok pembahasannya mengenai terapan dari operasi atau fungsi dari trigonometri, ada sinus, kosinus, dan tangen gitu ya. Dan aplikasinya nanti seperti apa. Seperti yang sudah kita ketahui, eh, perbandingan dari sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut tertentu, maka kita bisa menentukan arti sinus, kosinus, dan tangen gitu ya. Sebagai contoh ini ada sebuah segitiga siku-siku di mana masing-masing sudutnya diberi nama A, B, dan C, di mana sudut B ini diberi nama alfa. Di depannya sudut alfa ini ada panjang AC. AC ini saya beri nama adalah Y. Kemudian AB di sampingnya ini diberi nama jaraknya adalah X. Kemudian di sisi miring antara B dan C diberi nama R. Di mana operasi sinus alfa, ya, sinus alfa itu merupakan perbandingan sisi depannya dibagi dengan sisi miringnya. Berarti dalam hal ini sinus alfa itu nilainya adalah Y dibagi dengan R, ya, sisi miring. Nah, kemudian kalau kosinus itu perbandingan antara samping dengan miring atau terdekatnya dengan miring. Berarti ini adalah X per R. Kemudian kalau tangan, operasi tangan, yaitu perbandingan sisi depannya dengan sisi dekatnya atau sampingnya. Depannya adalah Y, dibagi dekatnya adalah atau sampingnya adalah X. Kemudian ada operasi lain ya, turunannya ada kotangan. Kotangan itu sisi dekatnya atau sisi sampingnya dengan sisi depannya. Berarti di sini adalah X per Y. Kemudian ada sekan alfa, yaitu sisi miring dengan sisi dekatnya R dengan X-nya. Ini R per X. Kemudian kosekans adalah perbandingan antara sisi miring R dengan sisi depannya Y. Nih, ini kalau kita amati ya, kalau kita amati untuk Y per R atau sinus ini itu ternyata kebalikan dari kosekannya ya, R per Y atau Y per R. Kemudian kosinus atau cos itu berbanding terbaliknya dengan sekan. Nih. Kemudian kotangen berbanding terbalik atau kebalikannya dari kotangan. Ini biar beda, tanda seperti ini. Jadi bisa disimpulkan harga sinus alfa itu berbanding terbaliknya dengan kosekan atau kosekan kosek alfa. Kita bisa menulis kosekan kosek kosek alfa gitu ya sebanding dengan sinus alfa. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kosinus ya, saya nulisnya sekan saja. Berarti sekan alfa itu sebanding dengan kosinus alfa. Kemudian kalau kotangen, kot kot biasanya COT gitu ya. Kotangen alfa ini dengan sepertan alfa. Oke, ini basic dari pemahaman fungsi-fungsi atau perumusan dari trigonometri. Nah, hasil dari perbandingan atau hasil dari sinus dan kosinus tadi itu
ternyata untuk fungsi sinus ya itu bisa diplottingkan dalam bentuk grafik ini. Jadi ini adalah fungsi sinus Y sama dengan 1 kali sinus alfa ya. Atau di sini kalau kasih namanya X ya berarti maksudnya Y sama dengan sinus X gitu ya. Nah, ini ternyata membentuk suatu kurva. Ini kurva namanya kurva gelombang ya, seperti ini ya karena ada atau kurva periodik atau sinusoidal. Dia punya puncak dan punya lembah. Nah, ini metode ini atau grafik ini itu sebenarnya mempermudah Anda menghafal nilai-nilainya. Kalau sudut istimewa kan ini 0, 30, 60, 90 sampai di sini ya. Kalau Anda amati untuk sinus itu harganya naik sampai ke puncak 1. Berarti kalau rentang dari 90 sampai 180 itu dibalik. Ya, dibalik. Kemudian kalau 180 sampai 270 itu sama seperti 0 sampai 90. Cuma harganya minus gitu ya. Nah, kemudian dari 270 sampai 390 ya samanya dengan ini. Dengan 90 180, tapi harganya minus. Ini kuadran 1. Ini yang disebut kuadran 1 itu ini. Nah, ini rentang ini ya. Nah, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini batasnya, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Jadi untuk kuadran 1 sinusnya positif, kuadran 2 positif gitu ya. Kemudian untuk cosinus atau fungsi dari Y sama dengan cosinus X gitu ya. Nah, seperti ini. Kurvanya seperti ini. Ya, ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, ini kuadran 4 gitu kan. Cosinus mulainya dari 1, 90, cos 90 adalah 0. Angkanya bergerak di sini. Berarti cos 30 jawabannya ini. Nah, cos 60 jawabannya setengah. Cos 90 0 gitu ya. Cos 45 setengah kedua ya. Oke. Ini tangan juga. Tangan itu juga Anda bisa menghitung kalau ini memang grafiknya polanya susah diamati. Anda juga bisa menghitung dengan harga tangannya itu. Tangan alfa itu sebanding dengan sin alfa per cos alfa. Ini lebih mudah kayaknya ya. Sebagai contoh, tangan 60 itu sama artinya dengan sin 60 dibagi dengan cos 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Cos 60 adalah setengah. Berarti tangan 60 adalah jawabannya adalah akar 3. Dicek. 60. 60 di mana? Enggak ada. Ya mestinya enggak ditunjukkan di grafik. Kalau 45 berarti jelas tangan 45 itu berarti sin 45 dibagi dengan cos 45. Sin 45 setengah akar 2. Cos 45 setengah akar 2 bagi sama dengan 1. Nah, ini nilainya ya. Oke, kemudian untuk sudut negatif, andaikan ini ada fungsi R, kemudian ini katakanlah adalah sejauh Y, kemudian ini adalah sejauh X gitu ya. Berarti sinus alfa adalah depan, kalau ini alfanya di sini. Alfa berarti ini depan itu Y dibagi samping berarti R. Gitu ya, atau Y per L lah. Kalau Anda tinjau yang bagian bawah, ini di bawah, berarti ini adalah min Y di bawah 0 gitu ya. Kalau Anda tinjau sudut yang ini negatif, berarti sinus min alfa sama dengan, berarti sin itu kan depan. Depan bagi miring. Lah kalau ini depan, Depan, ini miring. Ya, miringnya kan sama-sama R gitu kan. Berarti depannya adalah ini min Y dibagi miringnya adalah R juga. Artinya ini min Y per R. Atau min Y per R
itu adalah sinus alfa. Nah, berarti bisa disimpulkan. Nah, sin min alfa sama dengan min sin alfa. Gitu ya. Silakan Anda buktikan untuk yang lain gitu ya. Kemudian untuk sudut yang lebih dari 360 artinya dia sudah melebihi satu putaran penuh gitu ya. Misalnya startnya dari sini dia sudah, kalau kembali ke sini lagi dia berarti 360 derajat. Tapi kalau bergerak lagi berarti sudah melebihi 360 derajat, maka berlaku pola seperti ini. Nah, ya berarti kalau sin alfa plus K itu adalah putarannya, berapa kali putaran gitu ya. Ini pengali putaran. Contoh ini 390 ya. Sin 390 itu berarti kan sinus 60 ditambah satu kali putaran dari 360, ya 360 derajat. Nah, kayak gini. Nah, berarti dia itu satu lingkaran penuh, kemudian ini ya, misalnya kayak gini. Dia satu lingkaran penuh, maju sedikit. Maju sedikit nih, ya, di sini. Nah, gitu ya. Berarti kan sudah melebihi. Lah ini yang kita sebut alfanya. Kemudian ini adalah K pengalinya. Nah, berarti sama dengan adalah sin alfa. Berarti sin 60. Sorry, 360 itu 30 ya. 390 itu adalah 360 ditambah 30. Berarti 30. Nah, oke. Gitu ya. Kalau ini sin 720 berarti kan sin berapa kali putaran tuh? Dua kali ya. Berarti ini 0. 2 kali 360. Nah, ini kan alfanya nih. Nah, berarti sama dengan sinus 0. Gitu ya. Atau Anda bisa membuat ini misalnya Anda pakai fungsinya gelombangnya. 360 itu kayak gini. Nah, ini ya. Kemudian setelah berputar 360 derajat, kelebihannya adalah 30. Berarti Anda naik set, nah ini 30. Nah, berarti sama artinya dia di sini kayak tadi. Berarti ini adalah nolnya, kembali lagi. Ini kan nolnya di sini. Anda geser di sini nol. Berarti dia baru maju 30 derajat. Berarti ya sin 30 gitu ya. Atau nanti misalnya 750. Nah, berarti ini kan sebenarnya kan 2 kali 360 ditambah berapa ini? 360 itu kan 72 ya. Berarti kurangnya 30. Nah, ini berarti sebenarnya dia kalau prosesnya itu ini 360 720 ini 720. Nah, baru naik 30. Nah, ini kan sama artinya Anda buat 0 di sini. Berarti dia baru 30 derajat saja gitu kan. Ini jawabannya 30, sin 30. Gitu ya. Aplikasi dari sinus cosinus atau fungsi trigonometri itu adalah proyeksi. Ini yang sangat sangat sering dipakai untuk nautik maupun fisika teknik gitu ya. Jadi misalnya seperti ini saya punya koordinat ya seperti ini, dia ini panjangnya adalah x. Kemudian di sini panjangnya adalah y. Jadi di sini ada garis biru ini r. Berarti ya kalau saya orientasinya ini adalah theta gitu ya. Berarti kalau saya ingin mencari x itu berapa ya, jika diketahui r kemudian ada x itu setara dengan berapa nilainya ini. Gitu kan? Lah, Anda bisa melihat meninjau seperti ini.
Nah, Anda mengambil segitiga ini, ya, mengambil segitiga siku-siku ini. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini adalah R, kemudian di sini adalah theta. Lah ini X-nya itu berapa hubungannya? Ya. Misalnya dalam fungsi ini diketahui panjang R gitu ya. Berarti Anda menggunakan operasi ini, X dan R. Berarti cosinus theta. Cosinus itu samping bagi miring. Berarti X per R. Berarti sama artinya kalau Anda mencari ini, R-nya mengalihkan sana berarti R kali cos theta. Gitu ya. Lah bagaimana dengan Y? Berarti Anda menggunakan operasi depan dengan R, ya. Berarti dengan sinus. Sinus theta berarti depan bagi miring Y per R. Berarti kalau Y berarti R kali sin theta. Gitu ya. Nah, atau kalau ada seperti ini misalnya. Nah, ini ada alfa di sini. Ini adalah R. Ini kalau Anda proyeksikan kan berarti di sini. Nah, nah, ini. Ini katakanlah X. Saya nggak tahu nilainya berapa ini, gitu kan. Dan ini diproyeksi lagi. Ini adalah Y. Ini berapa, gitu kan. Maka untuk mencari harga eh, X itu bisa Anda taruh di sini. Nah, berarti saya menemukan segitiga kayak gini. Ini adalah R, ini adalah X, kemudian ini adalah alfa, gitu kan? Nah, berarti gunakan fungsi yang depan dan miring. Apa itu depan dan miring? Berarti sinus ya. Sinus alfa itu depan bagi miring, berarti X per R gitu ya. Nah, berarti kalau mencari X berarti R kali sinus alfa. Nah, gitu kan. Kalau mencari Y, nah ini berarti Anda melihat ini antara Y per R itu apa sih tadi? Cosinus ya, berarti cosinus alfa sama dengan Y per R. Berarti Y-nya itu setara dengan R kali cosinus alfa. Ini adalah hasil proyeksinya. Ini R ya. Jadi ini hasil proyeksi. Namanya komponen. Komponen proyeksi. Ini identitas trigonometri. Saya yakin Anda sudah pernah melihat seperti ini. Nah, dalam suatu segitiga itu dengan aturan sinus Anda bisa, ini aturan sinus, bisa mencari hubungan antara sisi dengan sudutnya. Ini yang perlu Anda pahami nih polanya ya. Ini A, sudut A. Sudut A. Nah, ini lurusnya menghadapnya A. Ini B. Ini sudut B. Ini sudut C. Nah, jadi A per sin A per sin A sama dengan B sin B sama dengan C sin C. Nah, gitu ya. Lah, terapannya apa ini? Terapannya biasanya untuk kasus tali, misalnya di atas digantungkan beban. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan ada tegangan tali. Ini ada T1. Nanti di sini ada T2, di sini ada berat W. Nah, ini katakanlah theta 1 karena ini T1, ini adalah theta, kemudian ini adalah theta 2. Maka ketika Anda menemukan pola vektor, contohnya gaya ini membentuk segitiga. Ini sebenarnya kan segitiga tapi di dibuat dalam sisi yang berbeda gitu ya. Nah, ini nanti T1 per sin theta 1 sama dengan T2 per sin theta 2
sama dengan W per sin theta lah. Dari sini ketika bebannya ini sudah diketahui X, maka Anda bisa mencari harga tegangan talinya untuk masing-masing. Gitu ya, dengan melihat sudutnya tentunya. Ini aplikasi yang lain. Oh ya, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Dengan metode seperti tadi Anda bisa menggunakan aturan sinus. Kemudian ini aturan sinus juga masih menggunakan ini pada jeep crane uh, untuk menaikkan beban ya di pelabuhan. Kemudian ada aturan cosinus ini seperti ini ya. Nah, ini aturan cosinus. Terapannya biasanya pada ini. Nah, jadi ketika ada suatu kapal bergerak arah ke sana, kemudian ada arus air arahnya ke sini. Nanti kan otomatis kapal itu arahnya tidak sebenarnya atau kecepatannya juga tidak sebenarnya. Jadi awalnya mungkin 16 knots gitu ya. Ketika masuk ada arus 4 knots berarti dia mengalami penurunan kecepatan. Lah, berapa kecepatan akhirnya itu bisa Anda cari dengan vektornya ya. Jadi ini adalah kecepatannya 16. Ini arahnya ke sana kan. Kemudian ini arus, lah arusnya itu ke sini. Nah, lah ini adalah kecepatan realitanya ini. Ini vektor kecepatan realitanya. Nah, Anda bisa ini ada segitiga, berarti bisa menggunakan aturan cosinus gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian dihitung. Nah, ternyata hasilnya berapa? Ini AC-nya, ini V-nya ya. Nih, mengalami penurunan. Awalnya tadi 16. Realitanya jadi segini. Nah, gitu ya. Tentu saja karena ada arus yang melawan seperti ini, arahnya juga mengalami pembelokan sekian derajat ya. Itu bisa dicari ya. Nah, ini kan beloknya ke sana nih arahnya. Berarti dia mengalami apa? Pembelokan sejauh alfa lah. Alfa itu bisa dicari dengan aturan sinusnya. Nah, ini aturan sinus. Ini aturan kosinus. Nah, gitu ya. Sehingga ketemu sekian derajat. Berarti telah serong jauh 12 meter dari arah kalau ini ke utara berarti dia serong ke kanan gitu ya, sejauh 12 derajat. Ke arah timur laut berarti ya. Oke. Nah, sekarang coba ini sebagai contoh terapan dari proyeksi vektor. Berapa harga X gitu kan? Nah, di sini mungkin Anda kalau kita cari di situ itu sebenarnya panjang ini ya. Nah, ini adalah X. Nah, Anda mencari ini. Nah, gitu kan. Oke, kemudian ini ada 100 ya. 100 berarti ini bisa ini siku-siku, ini siku-siku. Nah, ini berarti 30 derajat gitu ya. Ini 30 derajat. Kalau ini ditarik seperti ini, berarti yang ini adalah 60 derajat gitu ya. Karena ini kan siku-siku nih. Nah, gitu ya. Berarti kalau ini 60 derajat, berarti di sini berapa? 30 derajat. Kalau 30 derajat berarti di sini 60 derajat gitu kan. Nah, sekarang kita kita lihat harga harga ininya. Eh ini kita nyari di sini ya. Nah, berarti kalau kita gunakan sebentar, ini bisa dicari dari kalau dari sini. Oh iya, ini juga sama ya. Ini katakanlah Y, berarti ini Y gitu kan. Nah, ya.
ini dianggap ini sama ini. Gitu ya. Nah, ini Y, ini juga Y. Nah, ini. Kemudian kalau kita ingin mencari harga Y bisa menggunakan ini. Ini adalah 100 min X gitu kan. 100 min X. Berarti pakai fungsi tangen. Tangen 60. Tangen 60 yang ini adalah depan bagi samping. Berarti 100 min X per Y. Nah, jadi Y-nya sama dengan 100 min X per tangen 60. Nah, tangen 60 itu tadi sin per cos ya. Nah, jadi kalau Anda lupa tangen 60 bisa sin 60 per cos 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Cos 60 adalah setengah. Berarti ini akar 3. 100 min X per akar 3. Kemudian setelah mendapatkan fungsi Y, Anda bisa menggunakan yang di sini juga ya. Tangen 60 pada sisi yang ini adalah Y per X gitu kan. Nah, ini akar 3 sama dengan Y-nya kan ini. 100 min X dibagi akar 3. Kebalik, Y-nya yang di atas ya. Akar 3, Y-nya itu, sebentar. Nah, saya hapus dulu. Nah, Y-nya itu ini. Misalnya ini saya substitusi ya. Mungkin cara yang lain juga bisa. 100 min X dibagi akar 3 dibagi X. Gitu kan. Ini pembagi yang panjang. Nah, ini adalah nilai Y-nya. Kan? Jadi bisa dituliskan kalau saya mencari X, ini pindah ruas ke sana gitu ya. Berarti X sama dengan berarti 100 min X dibagi ini kali ini akar 3 ya. Dibagi akar 3. Nah, berarti kan 100 min X dibagi akar 3 kali akar 3. Berarti X sama dengan 3. 100 min X dibagi 3. Kali silang lagi. 3X sama dengan 100 min X. Pindah ruas. Ini pindah ruas berarti 3X tambah X 4X. Sama dengan 100. Berarti X-nya sama dengan 25 panjangnya. Oke, itu salah satu. Mungkin Anda bisa menggunakan sudut yang lain ya. Yang lebih mudah gitu kan. Oke, sebagai pemahaman silakan Anda coba ini 1, nomor 2. Kalau sudah sampai nomor 2 bisa, oke. Nah, ini silakan pengayaan untuk yang lain gitu ya. Oke, sekian saja dari saya. Semoga apa yang saya ajarkan, saya presentasikan hari ini memberikan manfaat pemahaman kepada Anda semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.